Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, senang berjumpa lagi dalam channel saya, Pendeta Sylvia Mamuaya. Di saat ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Sebelum itu kita mohon tuntunan, bimbingan dalam kekuatan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah Kau perjumpakan kami dengan para pemirsa. Kami boleh bersama lagi mau belajar firman Tuhan. Kami mohon pengertian dari Tuhan dalam memahami setiap kehendak-Mu di hidup setiap hari dalam firman yang kami baca dan dengar. Kiranya kami dimampukan menjadi pelaku firman setiap hari. Demi Kristus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca bersama di saat ini dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayat 10 hingga 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk bisa memenangkan suatu pertempuran atau peperangan, maka tentu tentara perangnya harus mengenakan perlengkapan. Pengandaian tentang perlengkapan senjata dalam medan pertempuran digunakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus untuk menggambarkan bagaimana seharusnya perlengkapan rohani menjadi kelengkapan bagi seseorang supaya siap dalam peperangan hidup orang beriman. Paulus menggambarkan tentang syarat supaya seseorang dapat kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Apa syarat itu? Dia menyebut agar seseorang perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Tujuannya ialah supaya dapat melawan tipu muslihat iblis. Jadi perlengkapan senjata tidak dipergunakan untuk melawan darah dan daging dalam arti peperangan yang kelihatan, seperti dalam perang yang kita tahu selama ini. Tetapi justru melawan apa yang tak kelihatan. Apa itu? Disebut pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Tapi pengertian ini jangan disalahartikan bahwa tugas gereja adalah semata-mata mengusir roh setan di udara. Maka penting saudara-saudara membaca kitab Efesus secara keseluruhan supaya bisa mengerti maksud Paulus ini. Maka apa maksud Paulus dengan bagian ini? Tentu pasal 6 ayat 1 sampai 9 menceritakan tentang bagaimana hubungan orang tua dan anak, hamba dan tuan. Maka gambaran penghulu dunia yang gelap adalah kalau jadi anak, janganlah dikuasai setan sehingga kau tak menghormati orang tuamu. Kalau kau jadi orang tua, jangan dikuasai setan dengan membangkitkan amarah dalam hati anakmu. Kalau kau jadi tuan, jangan dikuasai penghulu udara dengan mengancam-ngancam anak buahmu. Kalau kau jadi hamba, jangan diperintah oleh
pemerintah dunia yang gelap dengan cara kau tak taat pada Tuanmu dengan takut dan gentar. Jangan dikuasai roh di udara dengan cara kamu melakukan apa yang baik pada Tuanmu hanya di hadapan saja. Tapi di belakang kamu kerjanya asal-asal saja. Pasal 5 ayat 22-33 menyebut juga, jangan sampai istri dikuasai roh di udara, lalu tidak tunduk pada suami. Jangan sampai suami dikuasai setan dengan tidak mengasihi istri. Pasal 5 ayat 1-21, jangan sampai percabulan dan kecemaran atau keserakahan menguasaimu sebagai anak-anak terang. Maka anak-anak terang jangan sampai mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Sampai diulur ke pasal 1. Tidak pernah Paulus mengatakan bahwa penghulu di udara semata-mata menunjuk tentang orang-orang kerasukan. Tapi lebih kepada bagaimana iblis bisa menguasai seseorang dan menjebaknya untuk melakukan tindakan-tindakan dosa. Maka penting seseorang mengambil perlengkapan senjata Allah supaya dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri tegap setelah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apa maksudnya? Bahwa seseorang harus mengambil senjata perlengkapan Allah itu karena akan ada suatu hari yang jahat. Hari apa yang dimaksud Paulus ini? Ada beberapa argumen tentang hari ini. Hari yang jahat bisa jadi menunjuk pada saat mana setan mengambil situasi yang pas dan memakai kelemahan kita untuk membuat kita terjebak dalam perangkapnya. Maka itu bisa disebut sebagai hari yang jahat. Hari yang jahat bisa menunjuk juga pada saat mana iblis memakai suatu masa untuk melemahkan iman kita. Sebagaimana momen saat Yesus dicobai di padang gurun. Tapi hari yang jahat juga bisa jadi menunjuk pada masa di mana iblis akan diizinkan mencobai mereka yang diam di bumi. Sebagaimana yang tercatat dalam Wahyu 3 ayat 10. Yang bagi saya juga menjadi hari yang selalu kita doakan dalam setiap doa Bapa kami. Yang dimaksud Yesus sebagai pencobaan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Sebab hari pencobaan itu pasti menjadi suatu hari yang jahat. Maka orang yang mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah akan tetap berdiri sesudah ia menyelesaikan segala sesuatu yang menunjuk pada lulusnya seseorang dalam melewati hari pencobaan itu. Maka menurut Paulus, sikap seorang percaya yang harus dimiliki sebagai seorang tentara perang yang melawan penguasa di udara yang dapat menjerumuskan seseorang dalam dosa ialah ia harus berdiri tegap. Jangan sampai menjadi lemah dan runtuh oleh kuasa iblis. Ia harus berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Apa itu ikat pinggang dan baju sirah? Ikat pinggang biasanya dipakai untuk memperkuat baju sirah dari pakaian seorang tentara perang. Tujuannya supaya tidak mudah terbuka baju sirahnya. Baju sirah adalah baju yang dipakai dalam peperangan. Jenisnya biasanya mirip dalam fungsi seperti mengenakan baju anti peluru pada masa kini. Maka untuk mengikat baju sirah kehidupan rohani, maka seseorang butuh hidup dalam kebenaran. Dan perlu untuk mengenakan baju sirah keadilan. Kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini menunjuk pada kesiapan, kesigapan, dan kesanggupan untuk terus rela dalam berlelah-lelah dalam pemberitaan Injil damai sejahtera. Demikian juga perlu mengenakan perisai iman. Apa itu perisai? Nah, saudara-saudara, perisai biasanya akan dipakai untuk menghalangi apabila ada serangan dari musuh. Entahkah itu serangan panah, entahkah itu serangan apapun, perisai sangat penting untuk membuat seseorang tetap hidup dan bertahan selama peperangan. Paulus menyebut bahwa syarat agar kita tetap kuat dalam Tuhan adalah kita selalu menggunakan perisai iman. Perisai iman akan melindungi kita dari serangan apapun yang akan menyerang. Dan bagi saya, benar bahwa Paulus menggunakan perumpamaan ini. Karena jikalau seseorang memiliki iman yang tetap teguh, seperti perisai yang tetap teguh pula,
maka serangan dalam bentuk apapun dalam kehidupannya tak akan pernah akan mampu membuat dia terkalahkan. Contohnya, kalau saudara beriman teguh hanya kepada Tuhan, maka sekalipun uangmu habis, usahamu bangkrut, masa depanmu suram, kamu tak akan khawatir karena tahu kepada siapa kau taruhkan hidupmu. Contoh, kalau seseorang memiliki iman yang teguh sebagai perisainya, pelindungnya, maka godaan setan atas harta, kemewahan, hormat semu dunia, citra diri, dan hal-hal duniawi lainnya yang juga dikejar manusia, dunia lainnya, pasti tak akan jadi target-target dalam kehidupannya. Karena dia percaya, di titik terendah di kehidupannya pun asalkan ada Tuhan, hidup pasti akan jauh lebih indah. Karena hanya dekat Allah saja selalu ada ketenangan. Maka panah-panah api dari si jahat, yaitu panah kesombongan, panah pengejaran hormat semu, panah egoisme, panah materialisme, panah tak boleh terkalahkan, panah keakuan diri, panah-panah jahat apapun yang bisa membuat kita jauh dari Allah akan mampu kita padamkan. Mengapa? Karena perisai iman akan melindungi kita. Hal lain yang perlu digunakan yaitu ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Apa itu ketopong? Ketopong biasanya adalah melindungi area wajah saat berperang. Gambaran ketopong keselamatan juga bisa menjadi sesuatu yang sangat tepat. Mengapa? Sebab hanya orang yang diselamatkanlah yang dapat dengan berani menghadapi serangan apapun di hadapannya. Dan ketopong keselamatan itulah yang menjadi jaminan baginya untuk menghadapi apapun yang dihadapannya. Maksudnya, hanya kepada orang yang memiliki jaminan keselamatanlah yang dapat dengan gigih berani menghadapi berbagai tantangan apapun di hadapan. Karena tahu, dia tidak hidup lagi dalam perhambaan dosa, tetapi kini hidup dalam perhambaan kepada Allah. Karena saat dia diselamatkan, kini dia telah menjadi budaknya Allah. Maka hal apakah yang dapat menakutinya? Setan, kekhawatiran, ketakutan, maut sekalipun? Tidak ada sekalipun yang dapat membuatnya takut. Karena dia memiliki ketopong keselamatan itu. Dan yang terakhir, seseorang akan kuat di dalam Tuhan kalau ia memiliki senjata, yaitu pedang roh, firman Tuhan. Apa artinya? Saudara-saudara, pedang adalah satu-satunya alat yang dapat digunakan dalam peperangan untuk menyerang lawan yang disebut dalam bacaan kita. Alat-alat lainnya adalah untuk melindungi diri. Sedangkan pedang adalah supaya dapat mengalahkan musuh, yaitu iblis. Mengapa pedang roh justru adalah firman? Ingat saudara, iblis hanya bisa dikalahkan dengan pedang roh, yaitu firman. Kita mungkin ingat dengan peristiwa pencobaan di padang gurun, saat mana iblis mencobai Yesus. Yesus selalu menghardik dengan firman. Walaupun tentu iblis ternyata juga membaca firman, tapi firman yang dibacanya hanyalah sebuah bacaan kosong. Bacaan yang sekedar dibaca tapi tak dipahami dengan benar dalam arti yang benar. Sehingga pun semua yang dikutipnya sebagai bahan bacaan firman masih berhasil ditangkis oleh Yesus dengan pula menggunakan firman. Ini bukan berarti ayat-ayat Alkitab menjadi paradoks atau bertolak belakang sehingga ternyata ayat 1 bisa menangkis ayat yang 1. Bukan. Tapi ketidakpekaan kita dalam membaca dengan benar ayat-ayat firman Tuhan tentu akan membuat kita salah memahaminya dan akan salah pula mengaplikasikannya. Maka memakai firman Tuhan sebagai pedang roh ada dalam pengertian bahwa firman yang kau baca, kau pahami dengan benar itu akan menolongmu dalam menghadapi serangan iblis. Contoh, saat Yesus menyerang iblis dengan serangan firman Tuhan. Pertanyaan sekarang, apakah semua orang bisa serta-merta memahami firman kalau tak membaca firman? Dan apakah semua yang membaca firman membacanya dalam tuntunan Roh Kudus? Sebab bisa jadi kau membaca firman hanya sebagai tuntutan kewajiban agamawimu. Kalau hanya sebagai tuntutan agamawi, banyak teolog agama-agama yang beragama lain di luar Kristen juga melakukannya. Lalu apa bedanya dengan kita?
Maka ingat ayat ini, firman Tuhan adalah pedang roh. Maka kau butuh tuntunan rohnya dalam membantu, memberimu pengertian untuk memahami yang ilahi. Karena kau insani, kau terbatas. Maka orang yang bisa tetap bertahan kuat di dalam Tuhan akan menjadikan firman itu sebagai pegangan yang bisa menjamin dia untuk mampu menyerang kuasa kegelapan. Menyerang pemerintah-pemerintah, penguasa, roh jahat di udara. Bagaimana caranya? Saya contohkan bagi kita semua. Kalau saja saudara dan saya punya senjata pedang roh yaitu firman, pasti saudara-saudara akan mampu melawan serangan iblis. Iblis suruh, kasihi orang yang mengasihimu, hargai orang yang menghargaimu, tolong orang yang menolongmu, berbuat baik pada yang berbuat baik padamu. Lalu kau bilang pada iblis, tidak, aku akan mengasihi bahkan orang yang tak mengasihiku, akan menghargai orang bahkan yang tak menghargaiku, akan menolong semua orang, bahkan yang tak mampu menolongku, kalaupun aku akan menolongnya. Aku akan berbuat baik, bahkan pun pada yang tidak baik padaku. Karena Tuhan suruh, kasihilah musuhmu. Karena Tuhan suruh, segala sesuatu yang kau ingin orang lakukan padamu, lakukan itu pada mereka. Karena Tuhan suruh, taburkanlah benihmu, jangan beri istirahat pada tanganmu. Maka firman akan menjadi pedang roh bagimu dalam melawan serangan iblis untuk hanya mengasihi orang yang mengasihimu. Kau akan mengasihi termasuk musuhmu. Contoh lain, kalau saudara-saudara diserang iblis dengan menawarkan, kalau kau mengandalkan si A, si B, si C, kau pasti lolos dan lulus. Lalu kau ingat ayat firman Tuhan yang bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Akhirnya tak jadi kau andalkan si gubernur A, si presiden B, atau si petinggi C. Akhirnya kau andalkan Tuhanmu. Maka habislah iblis dalam penyerangan itu. Karena firman yang kau tahu dan pahami akan selalu menuntunmu dalam berpikir, berucap, dan bertindak. Itu jadi pedang bagimu. Lalu bagaimana semua senjata itu bisa kita peroleh? Paulus mengatakan, milikilah itu dalam segala doa dan permohonan setiap waktu. Dalam roh, kau perlu berjaga-jaga dalam doamu. Apa maksudnya? Paulus ingin menggambarkan kedekatan seseorang dengan Tuhan dalam relasi doa yang dibangunnya, yang tak putus-putusnya, termasuk dalam mendoakan orang-orang kudus. Hal itu akan memperlengkapi mereka dalam memiliki perlengkapan rohani. Mengapa? Karena orang-orang yang membangun relasinya dengan Tuhan dalam doa, dalam membaca firman, tidak akan dengan mudah diserang iblis. Sekarang, kalau saja kita mudah diserang, mudah dihasut, dijadikan budak oleh iblis, mungkin kita memang tidak membangun relasi dengan Tuhan, sehingga tidak kuat di dalam Tuhan. Orang salah bertindak sedikit, mungkin atas ketidaktahuannya bukan karena sengaja, orang tersinggung. Orang bikin rugi sedikit, orang so marah-marah. Maka sangat mudah iblis menguasai kita, karena memang tidak ada perlengkapan yang kita punya dalam melawan para penghulu di udara yang bisa menghasutmu untuk jadi suami yang tidak mengasihi istri, jadi istri yang tidak menghormati suami, jadi hamba yang tidak taat pada sang tuan, jadi tuan yang sering mengancam dan memperlakukan hamba dengan tidak baik, jadi seseorang yang lebih dikuasai oleh pengertian yang gelap, pasal 4 ayat 18, dikuasai nafsu, keserakahan, dan kecemaran, 4 ayat 19, tidak hidup sebagai manusia yang baru. Jadi, berjaga-jaga di dalam doa dengan permohonan yang tak putus-putusnya akan menolong kita menjadi kuat di dalam Tuhan, termasuk mendoakan orang-orang kudus. Dalam surat ini Paulus juga meminta agar jemaat di Efesus melakukan itu, mendoakan dia. Lalu apakah Paulus meminta agar dia didoakan supaya berlimpah-limpah berkat, berlimpah sehat, berlimpah masa depan? Tidak, saudara. Apa isi doa Paulus? Paulus meminta agar saat dia membuka mulutnya, maksudnya saat dia mengajar, dia memberitakan firman, dia akan dikaruniakan perkataan yang benar.
Kedua, agar dikaruniakan juga keberanian memberitakan rahasia Injil. Meskipun saat itu sedang dalam penjara, tapi meminta keberanian untuk tetap menyatakan apa yang seharusnya, sebagaimana seharusnya dia berbicara. Apa pesan-pesan firman bagi kita? Kalau saudara sedang tidak kuat dalam menghadapi berbagai tawaran iblis, untuk membenci suami, membenci istri, tidak taat sebagai hamba, angkuh sebagai tuan, mudah dikuasai nafsu dan berbagai dosa. Mungkin saudara-saudara memang tidak sedang dalam Tuhan. Maka pesan bagi kita supaya bisa melawan semua dosa. Saudara-saudara perlu menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Maka mulailah bangun relasimu dengan Tuhan. Ingat, ikatan hubungan akan menjadi kuat kalau antara pihak yang satu dengan yang lain membangun komunikasi dan relasi yang baik. Maka bagaimana bisa kau bilang hubungan dengan Tuhanmu baik kalau kau tak pernah berada dekat dengan Dia? 2. Bagaimana caranya supaya bisa kuat? Gunakan perlengkapan senjata Allah. Hidup benar, ikat pinggang. Hidup adil, baju sirah. Miliki kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, kasut. Miliki iman pada Sang Kristus, perisai. Hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan, ketopong. Rajin membaca dan merenungkan firman, pedang roh. Serta selalu membangun relasi dengan Tuhan supaya bisa berjaga-jaga dalam doa. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga turut mendoakan orang-orang kudus lainnya supaya tetap kuat dalam Tuhan. Selanjutnya, ingatlah, ada suatu hari yang jahat yang akan didatangkan dalam mencobai umat Allah. Entahkah itu masa di mana saudara-saudara sedang lalai dan abai dalam hubungan dengan Tuhan, ataukah masa di mana akan datang pencobaan besar seperti yang tertulis dalam Wahyu. Maka tetaplah membangun hubungan dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah, baik ibadah pribadi, persekutuan bersama. Jangan pernah memberi kesempatan pada iblis untuk menguasaimu di hari yang jahat itu. Maka berjaga-jagalah untuk tetap didapati setia oleh Tuhan. Mari kita saling mendoakan. Doakan orang-orang kudus dalam Tuhan. Doakanlah kami para pendeta, para penatua, para diaken, para penginjil siapapun dia. Agar tetap membuka mulutnya dengan penuh keberanian dalam memberitakan rahasia Injil. Doakanlah kami agar kami menyatakan segala firman ilahi ini sebagaimana seharusnya kami berbicara. Bukan untuk menyenangkan orang saja, tapi benar-benar hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami. Tuntun sertai kami di jalan yang Kau kehendaki. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.